Ribuan warga Filipina berjalan kaki ke tempat kerja dan viral di media sosial setelah negara tersebut resmi menetapkan status darurat energi nasional. Krisis ini dipicu menipisnya stok bahan bakar minyak yang diperkirakan hanya cukup sampai 45 hari ke depan. Sedangkan di Thailand hingga kini BBM masih cukup langka. Banyak SPBU yang kosong, namun ada juga antrean panjang kendaraan di SPBU di berbagai daerah di Thailand. Situasi ini dipicu oleh kepanikan warga dalam membeli bahan bakar minyak atau panic buying, serta faktor ketidakpastian harga energi global. Thailand dilaporkan mengalami kepanikan warga dalam mencari bahan bakar di tengah krisis ekonomi global. Hingga kini bahan bakar di Thailand juga cenderung naik. Tim Liputan NTV melaporkan. Anda kembali di Dialog NTV Prime, pemirsa. Hingga kini tanda-tanda perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran belum segera akan berakhir. Krisis bahan bakar global akibat perang Iran mulai menekan negara-negara Asia. Kawasan ini terdampak paling besar karena lebih dari 80% pasokan minyak mentahnya bergantung pada jalur Selat Hormuz yang kini terganggu. Sejumlah negara telah mengambil langkah konkret menghadapi dampak perang, terutama di bidang energi. Filipina bahkan telah mengumumkan kondisi darurat energi. Lantas bagaimana dengan Indonesia dan bagaimana sikap Indonesia? Apakah sudah saatnya kita pun memulai menerapkan langkah strategis untuk mengantisipasi kondisi global sebagai dampak konflik di Timur Tengah? Untuk membahas bersama kita sudah hadir di studio pakar ekonomi yang juga akademisi dan dikenal luas sebagai ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat sore Pak Wija. Sore, Mbak Terima Nala. kasih ya sudah hadir di kesempatan Mbak NTV Prime kali ini. Dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran sekaligus pakar kajian Timur Tengah, Dina Sulaiman. Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam Mbak Naila, Pak Wija. Baik, terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Kita mau bahas dampaknya akibat perang global ini terhadap juga apa yang perlu dipersiapkan Indonesia. Pak Wija, jadi Filipina sudah darurat energi saat ini ya. Kenapa sih Filipina bisa jatuh ke dalam situasi saat ini? Dan apa yang kemudian perlu menjadi persiapan kita bersama, langkah antisipatif dari Indonesia? Kita mulai dari Filipina dulu, Pak Wija. Filipina memang kasus khusus ya, karena hampir 100% minyak mereka, 100% LPG mereka itu import. Filipina tidak mempunyai cadangan energi apapun, termasuk batu bara. Hanya punya geothermal, itu pun sangat terbatas. Dan importnya banyak menggantungkan dari Timur Tengah, langsung maupun tidak langsung. Sehingga ya Presiden segera mengumumkan darurat energi karena situasinya memang sangat cukup mencekam ya. Walaupun cadangan strategisnya 45 hari. Jauh lebih panjang dari kita yang hanya 20 hari. Kemudian Filipina itu juga tantangannya berbeda dengan kita. Karena mereka tidak mengenal subsidi BBM. Jadi begitu harga naik langsung dipass through kepada masyarakat. Sehingga dampaknya ya masyarakat berebut untuk membeli, tidak hanya karena khawatir tidak ada pasok, mereka juga khawatir kalau harganya akan kemudian membumbung tinggi. Jadi kalau kita lihat tadi antrian yang panjang di Filipina itu karena dua faktor itu. Di Indonesia alhamdulillah tidak terjadi karena pemerintah menerapkan strategi yang berbeda, ada subsidi BBM dan akan dijaga dalam beberapa bulan ke depan tidak ada kenaikan harga BBM. Memang tantangan kita adalah bagaimana memastikan supply itu berkelanjutan. Karena kan kita tidak mempunyai strategic reserve, yang ada hanya cadangan komersial Pertamina, dan itu hanya 20 hari. Sepanjang kita bisa mensecure itu, supply LPG maupun BBM, maka urusan yang lain ya terkait dengan fiskal, terkait dengan harga, itu bisa kita manage. Tapi tantangan utama adalah mendapatkan produknya itu dulu. Oke, berarti jatuhnya Filipina karena memang ketergantungan impor yang sangat tinggi. Ya. Gitu. Berapa persen sih, Pak Wija? 100%. 100%. BBM dan 100% LPG itu import. Bahkan 100% coal itu import. Ini adalah negara yang tidak mempunyai resource energi sama sekali. Saya tidak tahu kenapa secara geografis memang situasinya seperti itu. Ya, baik. Oke, kita juga akan tanya mengenai kondisi geopolitik ya, perang global yang terjadi saat ini kepada Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina,
Kemarin ancaman Trump nggak kena ya sama Iran, agak redam sebentar, tapi bagaimana melihat dinamikanya sejauh ini? Kita lihat kan dari sisi Trump itu memang pernyataan-pernyataannya itu seringkali tidak bisa dipercaya begitu saja gitu ya. Berkali-kali menyatakan Iran sudah berhasil ditundukkan, tapi ternyata di lapangan serangan dari Iran masih terus berjalan. Dan kemudian terakhir itu menyatakan akan menunda serangan karena Iran sudah mau negosiasi, yaitu klaim dari Trump, tapi kan kemudian dengan segera dibantah oleh pihak Iran. Saya pikir ini menunjukkan bahwa memang Trump itu sebenarnya memang betul-betul menginginkan perang segera selesai. Cuma kalau menyatakan kalah tentu tidak mungkin buat Amerika. Jadi perlu mencari cara agar tetap bisa mempertahankan citranya gitu ya, sehingga memang upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah mendesak Iran untuk mau berunding. Tapi di saat yang sama Iran kan sudah berkali-kali istilahnya ya ditipu ya, sedang berunding dibom gitu kan. Itu udah terjadi di 2025 Juni. Sekarang juga sebenarnya kan di bulan Februari itu masih berjalan perundingan tapi tiba-tiba diserang. Jadi sejauh ini Trump mengklaim sudah bernegosiasi dengan Iran, padahal belum ada pernyataan resmi ya dari pihak Iran bahwa sudah merundingkan hal ini kepada Amerika Serikat ataupun Donald Trump. Ya, jadi memang belum ada dari pihak Iran ya pernyataan Menlu Iran sendiri Abbas Araghchi tidak pernah menyatakan atau mengirimkan utusan untuk negosiasi. Cuma karena di media sudah beredar ya dirilis oleh Pakistan bahwa Trump mengusulkan ada 15 poin, itu sudah dibalas juga, tapi juga melalui media sosial juga disampaikannya Iran punya 5 poin. Dia akan berhenti menyerang kalau Israel dan Amerika Serikat juga berhenti menyerang. Jadi bukan gencatan senjata yang diinginkan, tapi betul-betul penghentian perang, dan kemudian juga menginginkan adanya jaminan keamanan tidak akan diperangi lagi, lalu meminta ada ganti rugi semua gedung yang dibom oleh Amerika Serikat dan Israel itu diganti rugi agar bisa dibangun kembali, kemudian sanksi dicabut. Iya. Walaupun Trump sudah mereda, tapi Israel masih punya ambisi ya terhadap perang yang terjadi saat ini. Kalau Mbak Dina melihatnya konflik geopolitik ini akan sampai kapan? Sebenarnya jawabannya itu ada di seberapa kuat Amerika bisa bertahan ya, karena memang dari sisi nafas yang lebih panjang sepertinya dimiliki oleh Iran. Karena pertama Iran ada di wilayahnya sendiri dan dia punya amunisi yang sangat besar, dan ini mengejutkan banyak pihak sebenarnya termasuk Amerika Serikat sendiri. Dan juga memang kesiapan Amerika Serikat untuk berperang sebenarnya tidak selama ini. Mereka memperkirakan di awal itu hanya 48 sampai 72 jam. Saat ini amunisi, rudal, interceptor yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu sudah jauh berkurang, sudah sangat sedikit, dan untuk menambah lagi itu butuh waktu. Dan sementara juga di Israel sebenarnya juga kan situasinya sangat buruk ya, bahkan kepala staf militernya Israel sendiri sudah terbuka ya mengatakan bahwa ini sebentar lagi kalau masih berlanjut ini bisa runtuh ini militernya Israel. Artinya sejauh mana mereka masih terus mempertahankan situasi ini dan tidak mau mengambil tindakan yang rasional. Yang rasional itu ya menghentikan perang, bukan meminta gencatan senjata, karena dari pihak Iran sudah tidak mau lagi gencatan senjata. Kalau gencatan senjata kan artinya cuma sementara, kemudian akan diserang lagi gitu ya. Oke, baik. Jadi situasi yang terjadi saat ini masih penuh ketidakpastian dan ini juga yang harus terus diantisipasi oleh Indonesia. Pak Wija, jadi kalau kita melihat seperti apa ya kita harus menguatkan stok storage tadi ya dalam negeri begitu. Ya paling tidak jangan 20 hari banget lah, ya 50 hari lah minimal seperti Australia. Ya, kalau kita lihat ya, Indonesia memang dari sisi cadangan strategis itu paling minim. Hanya 20 hari. Negara lain sudah di atas 40 hari. Filipina saja 45. Ya. Negara tetangga kita di level 50. India 70, kemudian Cina, EU 90, Korea Selatan itu sekitar 200, Jepang 240. Ya. Jadi kita terlalu minim. Apalagi ini ke depan ketergantungan kita kepada BBM dan LPG import itu kan makin tinggi. Karena demand di dalam negeri makin meningkat, produksi tidak bisa catch up.
Ya. Kemudian kita juga melihat geopolitik ini kan makin dinamis. Betul. Sehingga menurut saya kalau kita berbicara ketahanan energi, kita harus invest untuk membangun cadangan strategik. Saya melakukan perhitungan kasar, berapa sih yang diperlukan supaya kita bisa mempunyai cadangan 90 hari. Kira-kira 331 triliun rupiah. Ini refined oil-nya plus infrastrukturnya, storage-nya. Jadi 331. Ya sebenarnya kalau kita mau menghemat MBG 50%, dalam 2 tahun kita sudah mempunyai storage yang sesuai dengan standar internasional. Oke. Dan menurut saya ini sangat urgent untuk kita miliki. Tidak harus 90 lah, barangkali 60 atau 50, tetapi 20 terlalu sedikit. Itu pendek. sudah memenuhi konsumsi minyak kita yang 1,5 juta per barel itu ya? Iya, ini dengan asumsi konsumsi setiap harinya 1,6 juta barrel. Dan untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya cukup rentan adalah sekitar 50% minyak kita itu secara langsung atau tidak langsung diimpor dari negara teluk. Kalau kita berbicara LPG, 56 hingga 60%. Artinya memang cukup rentan. Dalam waktu yang singkat, dalam waktu kurang dari 20 hari, kita harus melakukan realokasi sumber dari Middle East ke negara-negara lain yang available, ya Rusia, Amerika Serikat, dan Afrika. Tentunya ini tidak mudah. Tetapi kalau kita lihat komitmen pemerintah, komitmen Menteri SDM yang beliau sangat confident bisa melakukannya, insya Allah ini bisa terwujud. Tetapi menurut saya ini sesuatu yang sangat berisiko. Tapi sikap antisipatif Indonesia sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak Wija kalau kita berkaca dari negara tetangga, bahkan Malaysia sudah mengambil langkah ya untuk penghematan energi di saat mungkin Hari Raya Idul Fitri dan kemudian seiring berjalannya waktu juga mengambil langkah sigap begitu ya untuk bisa menembus Selat Hormuz. Bagaimana dengan Indonesia? Ini memang di awal kita agak telat merespon, seperti mesin diesel telat panas ya. Tapi akhir-akhir ini saya melihat koordinasi mulai berjalan dengan baik. Meeting-meeting yang dipimpin oleh Menko Perekonomian membahas beberapa aspek. Saya pikir ini sesuatu yang bagus. Baru kali ini di Indonesia ada masalah, kemudian Menko memimpin rapat. Biasanya kan top down dari presiden, menteri-menteri menjalankan. Saya rasa ini proses yang bagus. Kita sedikit telat. Kita bandingkan misalnya dengan Singapura. Begitu ada serangan Amerika di Iran, Presiden Singapura kemudian pidato. Kita akan menghadapi masa-masa sulit. So be prepared. Mahathir, Anwar Ibrahim juga mengeluarkan statement. Kemudian Presiden Filipina bahkan lebih dramatis lagi, mencanangkan darurat energi, WFA, dan lain sebagainya. Walaupun menurut saya darurat energi itu terlalu tajam, sehingga ini menakutkan dunia bisnis. Sehingga akhirnya kan di-soften oleh sang presiden sendiri. Kita memang di awal agak terlambat, kita mulai dengan jawaban narasi para menteri yang tidak terkoordinir. Ini sayang sekali, tetapi alhamdulillah sekarang situasinya sudah membaik. Ya. Oke, apalagi baru-baru ini yang kita melihat ramai di media sosial itu tadi Pak Wijaya yang mau saya bahas ya, narasi para menteri ya, karena kan media ini bisa mungkin ya mengutip yang kemudian salah tangkap ya. Betul. Jadi seharusnya seperti apa sih yang ada optimisme tapi kita juga harus waspada begitu. Betul. Memang setiap narasi yang keluar itu harus dipertimbangkan dampak ke masyarakatnya. Ketika kita hanya menyatakan bahwa cadangan kita aman kok, masih 20 hari, ini terus terang membuat panik. Karena masyarakat banyak yang salah tangkap, oh setelah 20 hari berarti tidak ada lagi BBM gitu. Padahal yang terjadi sesungguhnya pemerintah kan berusaha keras untuk mencari sources sumber-sumber LPG dan BBM baru begitu ya. Nah, dalam konteks ini juga koordinasi di level menteri-menteri ekonomi menurut saya juga harus dibikin lebih solid lagi. Ini trennya sudah bagus. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ini tidak hanya bagaimana kita mendapatkan minyak, tapi bagaimana fiskal kita kuat menanggung kenaikan biaya. Karena subsidinya pasti meledak. Hitung-hitungan Kementerian Keuangan, kalau harga BBM naik $1, defisit itu akan naik 6,8 triliun. Nah kalau kita lihat harga sekarang, $108 per barrel, kita pakai Brent ya, sudah naik $38, berarti defisit kalau ini bertahan di level itu akan berada di sekitar 200 hingga 240 triliun tambahannya. Jadi ini tidak saja mendapatkan minyak, tapi bagaimana mengelola subsidi, bagaimana mengelola fiskal, bagaimana mengelola defisit. Karena ujung-ujungnya
defisit ini kan harus ditutup dengan hutang. Ketika pasar hutang dunia sekarang sedang tidak kondusif. Bolehlah defisit dilebarkan. Secara regulasi memang melanggar undang-undang, tapi kan dengan menerbitkan Perpu ini beres. Tetapi pertanyaannya adalah bukan defisitnya 3%, 4%, tetapi siapa yang akan mau mengabsorb surat utang yang kita terbitkan pada saat kondisi dunia sekarang sedang tidak kondusif. Dan ada tren di mana peminat surat utang kita itu makin menurun. Baik, oke, kita tanya lagi ke Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina, langkah Iran dengan menutup Selat Hormuz dan hanya membuka bagi negara-negara dalam tanda kutip pilihan dari Iran saja, begitu Malaysia sudah bisa tembus, bagaimana dengan Indonesia? Iya, kalau kita lihat diplomasi yang dilakukan oleh Malaysia, ya Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini diplomasi yang realis ya, memang betul-betul memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan kemudian dengan berani melakukan negosiasi langsung dengan Iran dan akhirnya hasilnya kapalnya kapalnya Malaysia sudah boleh lewat dan itu didahului dengan pernyataan yang sangat terbuka, sangat belak-belakan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel itu salah dalam situasi ini. Artinya yang salah adalah Amerika Serikat dan Israel seharusnya tidak menyerang Iran dan kemudian juga mengakui hak Iran untuk membalas. Nah, artinya ini kan sebenarnya pernyataan diplomatik ya, tapi karena betul-betul tegas menyatakan siapa yang salah, ini buat Iran sudah menjadi bukti bahwa Malaysia ini berpihak pada Iran. Nah, itu yang membuat akhirnya diizinkan ya kapalnya Malaysia lewat. Sekarang pertanyaannya kalau Indonesia bagaimana sejauh ini? Yang saya lihat Indonesia itu masih melakukan diplomasi yang sifatnya normatif ya, artinya masih bicara soal hal-hal yang ya aturan hukum internasional, kemudian meminta dua pihak menahan diri, tapi tidak secara tegas menyebutkan ini kesalahannya siapa dan tidak secara tegas memberikan dukungan kepada Iran, karena padahal Iran itu menurut hukum internasional memang berhak karena dia diserang duluan, ya berhak untuk membalas. Dan kemudian juga yang saya lihat kita itu kan sebenarnya impor kita itu hampir 60% itu dari Timur Tengah. Jadi meskipun kita tidak bergantung minyak dari Iran, tapi karena yang disebut Timur Tengah, penghasil minyak Timur Tengah itu kan misalnya Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu kan harus lewat Selat Hormuz. Jadi kita memang berkepentingan juga dengan Selat Hormuz ini dibuka. Sehingga memang saya pikir diplomasi kita perlu lebih realis ya dan lebih berani lagi untuk menyatakan sikap. Dan saya pikir ini kalau melihat pengalaman Malaysia ini efektif ya untuk membantu kita bisa mendapatkan akses minyak lagi dengan leluasa. Karena kalaupun dinyatakan mau cari dari negara lain ya bisa saja, tapi sekarang kan buktinya 60% lewat Selat Hormuz loh impor kita. Dengan cara apa kita menutupi yang 60% ini? Tentu sulit sekali. Dari Amerika itu hanya 10%. Kita nggak bisa berharap 50% ada tambahan dengan segera bisa datang dari Amerika Serikat, apalagi jaraknya juga sangat jauh. Kalau dari Timur Tengah kan seminggu sudah bisa ya sampai ke Indonesia, tapi kalau dari Amerika itu bisa hampir sebulan baru nyampe. Nah ini kan masalah besar, sehingga saya pikir pemerintah memang perlu melakukan langkah yang lebih berdampak lagi ya, alih-alih diplomasi yang normatif. Jika RI melakukan tindakan pernyataan tegas seperti yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, Mbak Dina, apakah ada dampak yang kemungkinan dikhawatirkan oleh RI sendiri, misalnya tentang kenaikan tarif oleh Trump? Saya pikir kan masalah tarif ini seharusnya sudah selesai ya, karena kan dari Mahkamah Agung yang Amerika Serikat sendiri sudah menyatakan Trump itu salah, nggak boleh ya menetapkan tarif semaunya seperti itu. Dan kalau kita melihat bagaimana negara yang berani itu sebenarnya justru malah peluangnya untuk mengambil keuntungan itu lebih besar dibanding negara yang malah takut gitu ya. Jadi kalau semakin takut semakin ditekan, tapi ketika semakin berani justru pihak counterpart kita itu akan lebih menghormati sebenarnya ya. Jadi seharusnya tidak perlu ada keraguan dalam hal ini.
Baik, Mbak Dina Sulaiman dan Pak Wijayanto Samirin serta pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini. Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa masih membahas dialog mengenai waspada krisis energi terhadap perang yang terjadi saat ini. Dan masih bersama kami, Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina, dan tersambung juga melalui sambungan Zoom, Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah. Saya ingin kembali ke Pak Wijayanto, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Dina, memang kita tidak boleh sepenuhnya bergantung lagi selain pada Timur Tengah, kemudian ada negara-negara lain, tapi jauh ya, ada Amerika Serikat, Rusia, bahkan Afrika terhadap minyaknya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan menghadapi ketidakpastian ini begitu? Kondisi yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat. Saya rasa ada dua jalur negosiasi yang perlu dijalankan. Yang pertama, negosiasi dengan Iran supaya mereka mau membuka Selat Hormuz untuk kita. Ketika Malaysia diizinkan, mestinya dengan negosiasi yang lebih lugas gitu ya, tapi juga friendly, kita juga bisa mengakses itu. Apakah ditugaskan negosiator seperti Pak JK yang punya kedekatan dengan Iran atau siapa begitu ya? Saya rasa perlu ditempuh. Sebagai backup, memang kemudian kita perlu melakukan negosiasi dengan negara-negara Afrika, Rusia, kemudian juga Amerika Serikat. Tapi saya sepakat dengan Bu Dina tadi, ini perlu waktu panjang untuk mendatangkan dari Amerika misalnya. Dan ini tidak hanya masalah berapa hari kapal tanker itu perlu waktu untuk berlayar ke Indonesia, tetapi juga aspek logistik, ketersediaan kapal, asuransi, ketersediaan pelabuhan di Amerika, ketersediaan minyaknya, dan lain sebagainya. Banyak sekali catatan, banyak sekali hal yang harus dijalankan. Jadi menurut saya negosiasi dengan Iran itu masih merupakan solusi yang paling viable. Ya. Mbak Dina, ruang negosiasi ataupun ruang diplomasi yang efektif seperti apa sih menghadapi konflik saat ini agar kita bisa bergerak cepat? Terkait dengan Selat Hormuz, de facto sekarang yang punya kendali adalah Iran ya. Iran yang mengizinkan siapa yang boleh lewat, siapa yang tidak boleh lewat. Pernyataan Iran itu hanya seperti ini, yang tidak boleh lewat itu adalah kapalnya Amerika Serikat, Israel, dan mereka yang mendukung. Nah, artinya sebenarnya kalau kita mau mendekati Iran, ya kita menyatakan kita nggak mendukung Amerika Serikat, tidak mendukung Israel gitu. Sebenarnya sesederhana itu, makanya itu yang terlihat dari gestur yang ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim ya di pidato terbarunya itu, dia sudah menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel itu salah karena melakukan agresi dan itu melanggar Piagam PBB pasal 2 dan Iran berhak untuk melawan dan itu sesuai dengan Piagam PBB pasal 51. Artinya sebenarnya ini bukan hal yang sulit gitu ya, pernyataan yang betul-betul sesuai dengan hukum internasional. Nah, ini yang saya pikir ya perlu dilakukan oleh Indonesia dan ya mungkin sampai sekarang kan masih belum ada sikap yang terbuka seperti itu, yang tegas seperti itu ya, mungkin pemerintah masih ada pertimbangan-pertimbangan, tapi selama kita masih tidak mau terbuka menyatakan dukungan kepada Iran ya sepertinya sulit ya. Dan kalau kita lihat perkembangannya Qatar pun ya, Qatar itu padahal kan sebenarnya dia mengizinkan pangkalan militer Amerika Serikat itu dibangun di negaranya dan mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan itu untuk menyerang Iran, sehingga kemudian Iran berbalik ya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan itu membuat ekonomi Qatar betul-betul terganggu. Tapi yang terjadi adalah Qatar tuh sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat berbeda ya, menyatakan bahwa Iran dan Qatar itu bersahabat sejak lama, bangsa Persia dan bangsa Arab itu hidup berdampingan ribuan tahun. Nah, gesturnya itu sudah berbeda sehingga sejak tanggal 24 itu perekonomian di Qatar sudah jalan lagi. Ya, dan tidak ada lagi serangan dari Iran ke Qatar, ke pangkalan-pangkalan atau ke aset-aset Amerika Serikat yang di Qatar. Kan kelihatan bahwa hanya dengan diplomasi sebenarnya bisa gitu ya. Tapi yang diperlukan itu diplomasi yang realis, bukan diplomasi yang normatif gitu.
Oke, kita balik lagi ke Pak Wija. Melihat situasinya saat ini kita juga masih menunggu begitu ya, bagaimana Indonesia bisa bergerak cepat untuk membuka ruang diplomasi hingga bisa memasuki Selat Hormuz lagi. Tapi kalau kita lihat lagi di Indonesia sendiri, bisa nggak sih kita mandiri energi, Pak Wija? Kalau kita berbicara BBM, bisa dikatakan tidak mungkin. Karena memang cadangan yang kita miliki itu proven reserve itu kan habis dalam hitungan 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi kita akan semakin tergantung kepada import. Sementara kalau kita ingin konversi ya dari BBM menjadi electric vehicle misalnya, karena 62% konsumsi BBM itu untuk transportasi, itu perlu waktu cukup lama. Dan nol ketergantungan terhadap BBM itu di banyak negara sangat tidak mungkin. Jadi apapun situasinya, kita memang perlu supply minyak. Dan yang bisa kita lakukan hanya mengurangi ketergantungan. Misalnya, kita mengembangkan alternatif energi yang lain. Geotermal kita kembangkan. Kemudian yang sangat berpotensi di Indonesia itu adalah sebenarnya solar. Kemudian hydro, kombinasi energi baru terbarukan ini akan sangat membantu. Kalau memang diperlukan nuklir, why not? Ketika pada level tertentu teknologinya sudah bisa menjamin ini relatif aman. Dan Vietnam pun mulai berbicara dengan Rusia terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurut saya penjajakan seperti ini layak kita mulai karena kita melihat ke depan ini sustainability, ketahanan energi kita itu terkendala. Tapi yang paling perlu disegerakan adalah konsumsi mayoritas itu kan untuk private cars and motorcycle di Indonesia. Bagaimana ini dikurangi dengan mendorong ke public transport, bagaimana ini dikurangi dengan mendorong energi listrik, menggunakan EV, electric vehicle. Karena dengan electric vehicle sumber pembangkitnya bisa energi apapun. Bahkan kita punya renewable energy yang bisa menjadikan pembangkit untuk generator listrik itu. Seperti pernyataan Presiden Prabowo baru-baru ini ya, untuk mengkonversi dari energi BBM gitu ya ke listrik, tapi sebetulnya butuh waktu berapa lama sih? Butuh waktu sangat lama. Misalnya geothermal itu kira-kira butuh 6-7 tahun. Kalau yang paling cepat sebenarnya solar, itu hanya butuh 1-2 tahun. Instalasinya lebih simple gitu ya, resikonya juga lebih kecil. Seringkali permasalahan kita adalah masalah regulasi dan masalah keberpihakan. Karena selama ini yang menghambat pengembangan EBT itu adalah PLN. Karena PLN berkontrak dengan independent power producer, take or pay, energinya diambil atau tidak pay, kemudian oversupply. Ketika berkembang EBT, maka supply listrik Pertamina kepada masyarakat, kepada industri akan makin turun. Sehingga PLN harus membeli listrik yang tidak bisa mereka jual. Nah, jadi ini memang perlu regulasi yang komprehensif untuk melindungi konsumen listrik, untuk melindungi PLN, untuk melindungi industri dan semua pihak yang terkait dengan energi listrik ini. Filipina berencana mengimpor batu bara ya dari Indonesia untuk menambal kekurangan energi dari mereka. Nah, sebetulnya ini bagus buat Indonesia sendiri atau justru menjadi ancaman bagi DMO? Kalau menurut saya terkait dengan batu bara, ini kita mempunyai cadangan yang luar biasa besar ya. Kita mengekspor ke Filipina, itu tambahan revenue bagi kita. Bagaimana dengan DMO? DMO ini menurut saya dari sisi policy memang harus didalami lebih lanjut. Karena harga DMO yang terlalu rendah, kadang-kadang mendekati biaya produksi, sehingga para produser juga segan untuk memenuhi DMO tersebut. Saya rasa memang perlu dilakukan berbagai modifikasi di area sektor energi di Indonesia ini. Baik, Mbak Dina, kita kembali lagi mengenai adu strategi ya dari sejumlah negara yang terlibat ini, Amerika, Iran, dan juga Israel. Kalau Anda melihat strategi yang dipasang Iran sejauh ini bisa membuat Trump akhirnya memilih untuk menghentikan perang. Dalam bahasa Trump, menunda selama beberapa hari. Lalu strategi Trump nantinya ke depan akan seperti apa lagi, Mbak Dina?
Iya, kalau yang diberitakan oleh media kan sebenarnya pernyataan Trump hari Senin yang lalu itu ya secara tiba-tiba mengatakan ya mengklaim Iran mau untuk negosiasi dan kemudian serangan ditunda 5 hari. Itu pertama analisisnya kemungkinan Trump ingin meredakan ketegangan pasar gitu ya. Ya. Karena nggak lama setelah pernyataan itu kan kemudian harga minyak turun sedikit, harga saham naik gitu kan. Ya. Tapi juga tadi yang sudah kita bahas bahwa ini menunjukkan memang Trump betul-betul sebenarnya ingin menghentikan perang dengan segera, atau sebenarnya ada satu lagi analisis yang menyebutkan bahwa ini upaya untuk menutupi sesuatu rencana yang sedang dipersiapkan oleh Amerika Serikat. Apa itu? Serangan darat. Nah, saya pikir kalau ini strategi ini betul-betul ya memang akhirnya terbukti Amerika Serikat mengirimkan serangan darat, ya alih-alih ini terjadi deeskalasi malah akhirnya akan semakin tereskalasi karena serangan darat itu artinya ini ya Amerika Serikat menceburkan diri dalam sebuah medan pertempuran yang nyaris tidak mungkin dimenangkan dan justru malah akan memunculkan semakin banyak korban dari pihak Amerika Serikat karena kan kalau mau masuk ke Iran itu secara geografi, kontur pergunungan dan lain-lain di perbatasan Iran itu sulit sekali ditembus ya. Artinya memang Amerika Serikat ini menggunakan berbagai cara lah ya untuk gimana agar Iran mau tunduk. Oh ya, serangan ke Iran juga masih berlanjut ya. Ini yang juga yang membuat saya pikir Iran itu tidak punya kepercayaan kepada Amerika Serikat karena bicara aja bahwa ini menunda, tapi ternyata bom masih datang gitu ya, dan korban masih terus berjatuhan. Dan ini menunjukkan bahwa apapun yang dinyatakan oleh Trump, baik itu pernyataan langsung di konferensi pers atau di media sosialnya, itu tidak bisa langsung betul-betul kita jadikan pegangan karena sangat mungkin berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat. Ya, Amerika terus-terusan menyerang, eskalasi masih terus terjadi, Mbak Dina. Tapi kalau melihat kondisi sejauh ini ya, di mana Amerika telah menyerang Iran dan kemudian menewaskan pemimpin-pemimpin tertinggi Iran, ada Ali Khamenei, ada Ali Larijani, dan juga sejumlah petinggi lainnya, ternyata stabilitas di Iran bukannya meredup, malah semakin kuat ya, Mbak Dina? Iya, karena memang Iran ini sudah mempersiapkan diri sejak lama ya. Kan memang sejak 1979 itu Amerika Serikat itu sudah melakukan berbagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan Islam Iran ya, yang sebelumnya kan sahabatnya Amerika ya, Syah Iran itu dulu sahabatnya Amerika Serikat dan kemudian terguling. Lalu ada pemerintahan baru yang ternyata justru malah tidak ingin Amerika Serikat mengontrol lagi minyak dan gasnya Iran, dan kemudian juga Iran itu kan memberikan bantuan penuh kepada Palestina, dan ini buat Amerika Serikat ini dianggap sebagai ancaman karena kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu memandang ancaman buat ancaman buat Israel itu sama dengan ancaman buat Amerika Serikat. Nah, artinya sejak lama memang Iran itu sudah mempersiapkan militernya untuk bertahan, dan ini juga pernah disampaikan juga ya oleh Menlu Iran yang dulu, Jawad Zarif. Dia bilang gini, 8 tahun kami diperangi oleh Irak katanya, dan Irak itu dibantu oleh Amerika Serikat, dibantu oleh Uni Soviet, dan kami nggak ada yang bantu, satupun nggak ada yang membantu kami katanya. Nah, karena itulah kami membuat rudal untuk membela diri. Itu yang dia nyatakan, sehingga bisa dibayangkan sejak tahun 80-an sampai sekarang itu mereka terus membangun industri militernya, dan kemudian membuat cadangan yang sangat banyak, rudal dan drone-nya, dan kemudian juga persiapan di berbagai lini ketahanan pangan ya. Kalau rudal dan drone banyak tapi cadangan pangan kurang, nggak akan bisa juga. Ketahanan pangan juga dipersiapkan, kemudian kesiapan dari sisi obat-obatan, medis dan lain-lain, bahkan juga media, semuanya itu sudah dipersiapkan sehingga iya, kita melihat bagaimana Iran bisa bertahan ya. Ini sudah minggu keempat, dan spirit di dalam negeri saya pikir ini juga sangat berpengaruh. Sejak dibunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei itu, tiap malam itu orang-orang Iran turun ke lapangan gitu ya, turun ke jalan untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah
untuk terus melawan, untuk terus melakukan perlawanan. Padahal strategi dari Amerika Serikat dan Israel selama ini adalah membunuh warga sipil sebanyak mungkin dengan tujuan melemahkan mental gitu ya, karena ketika diserang terus-menerus sangat mungkin warga sipil di Iran itu ketakutan dan meminta pemerintahnya untuk berhenti berperang, tapi ternyata enggak, sebaliknya justru ketika mereka diserang justru malah semakin keras juga perlawanannya, spirit perlawanannya. Artinya ini memang Iran punya budaya tersendiri yang dan nasionalisme yang sangat tinggi, dan saya pikir ini yang salah ya diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak memperhitungkan daya tahan Iran itu seperti yang kita lihat selama satu bulan. Baik, kembali lagi ke Pak Wija, melihat kondisi nanti ke depan sepertinya masih akan berlarut-larut, bagaimana juga dampaknya terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Wija? Menurut saya yang paling krusial adalah kita mendapatkan kepastian supply BBM dan LPG. Kalau itu kita bisa dapatkan, baru solusi-solusi yang lain itu akan bermanfaat. Kalau ini tidak bisa kita dapatkan, yang lain itu menurut saya tidak terlalu berdampak. Jadi memang fokusnya adalah mendapatkan kepastian supply. Ini pemerintah harus fokus di sini. Pak Menteri ESDM, Menko Perekonomian, bahkan Pak Prabowo sendiri, ini harus fokus ke sana. Salah satu cara yang tadi kita sudah sudah bahas adalah ya melakukan negosiasi dengan Iran, tugaskan tokoh yang punya kedekatan dengan para pemimpin Iran masa lalu dan tokoh-tokoh Iran sekarang, seperti Pak JK misalnya. Ini akan ada peluang sukses yang relatif besar. Kenapa tidak menugaskan beliau untuk ke sana? Nah, kemudian dengan asumsi kita mendapatkan supply, saya melihat hal-hal yang lain perlu segera dipersiapkan. Yang pertama adalah subsidi BBM. Kita sangat khawatir kalau BBM ini harganya naik, maka inflasi akan melejit pada saat daya beli masyarakat sedang turun. Nah, ini dampak bagi pertumbuhan ekonomi, dampak bagi penerimaan negara dari sektor pajak, ini akan sangat signifikan. Jadi perlu diatur, subsidi diberikan pada level yang masih bisa diabsorb oleh fiskal kita. Kemudian pada saat yang bersamaan, karena kebutuhan subsidi pembengkakan defisit karena kenaikan harga minyak ini akan tinggi, efisiensi harus dilakukan. Realokasi dari program-program mahal ke program-program yang sekarang sangat urgent. Betul. Memang kalau kita dengar Pak Purbaya mengatakan akan memangkas MBG 40 triliun. Tetapi kan ini ide dari Pak Purbaya, belum ada green light dari Pak Presiden. Kita mengharapkan Pak Presiden itu berkenan untuk legowo, untuk melihat program-program unggulannya dirasionalisasi, tidak untuk dibatalkan, tapi untuk dirasionalisasi untuk menyelamatkan hal-hal yang sangat urgent. Itu yang singkat. Kenapa? Tadi kita sudah singgung, kalau defisitnya lebar, permasalahannya adalah ini harus ditutup dengan menerbitkan utang. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk mendapatkan pembeli. Sebagai gambaran, Mbak Naila, tahun lalu itu setiap pemerintah menerbitkan utang 100, yang minat 400. Awal tahun ini menerbitkan 100, yang minat hanya 140. Artinya hanya 1,4 kali, dulu 4 kali ada penurunan minat. Itu pun dengan bunga yang sudah sangat tinggi, hampir 7%. Apakah dengan situasi global seperti ini, bulan depan, pertengahan tahun, akhir tahun, kita masih bisa mengakses pasar hutang untuk menerbitkan surat utang negara? Semoga iya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah meminimalisir kebutuhan akan utang itu. Yang jangka menengah, tadi kita sudah singgung, Mbak Naila sudah mengangkat isu cadangan, itu harus ditingkatkan. Jangan 20 hari. Ini paling rendah dari berbagai negara yang mengeluarkan data gitu. Minimal 60 hari lah. Kemudian di jangka yang relatif lebih panjang, saya rasa transisi energi menuju energi baru terbarukan itu harus dimulai dengan serius. Selama ini kita memang sudah membahas, tetapi implementasi di lapangan seringkali kekurangan political will, dukungan dari para pengambil kebijakan, khususnya top leadership. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada kepastian, regulasinya tidak koheren, investor yang minat membatalkan atau wait and see. Jadi ini momentum sebenarnya untuk memperbaiki banyak hal, Mbak Naila. Oke, baik.
Baik, saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, terakhir closing statement, Mbak Dina, apa yang ingin disampaikan terutama terkait dengan sikap RI menghadapi kondisi ketidakpastian global yang terjadi saat ini? Ya, tentu saja sebagai ini ya, sebagai rakyat dan saya juga prihatin dengan situasi yang ada. Ya berharap pemerintah ya lebih asertif lagi gitu ya dalam melakukan diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional kita. Dan mendekati Iran itu sebenarnya sangat mudah karena Iran dan Indonesia itu punya rekam jejak hubungan yang sangat baik selama ini. Iya. Sehingga hanya dengan pernyataan, dengan gestur politik yang sederhana pun itu bisa gitu ya untuk meminta Iran agar membuka Selat Hormuz agar kapal-kapal kita bisa lewat sehingga situasi ini ya cadangan yang hanya 20 hari ini bisa segera ada solusinya. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya adalah keberanian gitu aja. Oke, Pak Wijaya, closing statement, Ya. tidak ada jalan lain ya selain ruang diplomasi yang harus dikejar Betul. saat ini. Saya rasa Indonesia kita harus menjadi diri kita sendiri. Selama ini kita tidak berhasil menjadi diri kita sendiri karena kita takut dengan bayang-bayang kita. Kita takut Amerika akan melakukan A, B, C, D kalau kita melakukan A, B, C, D begitu. Jadi kita perlu melupakan itu. Sekarang national interest yang pertama, be ourselves. Kalau memang kita harus mendekat ke Iran, melakukan negosiasi untuk kepentingan nasional kita, lakukan. Karena Amerika Serikat pun melakukan banyak hal ini kan untuk kepentingan nasional mereka, tidak untuk kepentingan Indonesia. Kita jangan mengandalkan Amerika, karena terbukti Amerika memang tidak bisa diandalkan. Jadi be ourselves lah. Kalau memang perlu negosiasi dengan Iran, seperti yang disampaikan Bu Dina, so be it, kita melakukan negosiasi, all out, membuka Selat Hormuz, itu adalah jalan terbaik. Alternatif yang lain ada, tetapi mungkin tidak visible dari sisi waktu. Baik, terima kasih untuk perspektifnya para narasumber kami sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Pak Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina. Terima kasih Pak Wija dan juga Mbak Dina Sulaiman, pakar hubungan internasional, pengamat Timur Tengah. Terima kasih Mbak Dina sudah bergabung di kesempatan NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali untuk Anda seusai jeda pariwara berikut ini.